Ya, baik, kita mulai untuk latihan hari ini ya. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel, yaitu belajar tentang perintah fungsi if atau digunakan untuk soal yang nanti menggunakan beberapa opsi atau pilihannya yang diawali dengan istilah jika atau apabila. Nah, untuk lebih lanjutnya kita buka. Nah, kita buka pembahasannya materi hari ini ya. Hari ini adalah membahas tentang fungsi if di Microsoft Office Excel. Sebelumnya saya juga cek suara, oke, suara EDS aman, nggak ada masalah. Selanjutnya adalah fungsi if. Nah, fungsi if ini adalah digunakan untuk menentukan suatu pilihan, di mana nanti pilihannya tergantung kondisi. Maksudnya, ketika nanti kita menemukan soal ujian tes penerimaan karyawan atau tes praktek komputer, di mana di dalamnya ini diminta mengerjakan menggunakan aplikasi Excel dengan perintah awalannya jika kodenya ini, hasilnya nanti munculnya ini. Jika kodenya itu, maka hasilnya itu. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita melihat ada soal atau contoh soal di mana dikerjakan dengan menggunakan Microsoft Excel, maka kita menggunakan perintah fungsi if. Nah, if ini kan dipakai untuk kondisi atau untuk soal yang awalannya jika atau apabila. Jadi kalau nanti ada soal yang awalannya jika, ya berarti kita pakai perintah fungsi if. Atau ada soal yang awalannya menggunakan apabila kondisinya adalah ini, maka harusnya seperti ini. Apabila kondisi yang keduanya seperti ini, maka pilihannya ini, ketiga ini, maka pilihannya ini, dan lain sebagainya. Jadi dipakai untuk ketika ada beberapa pilihan atau kondisi. Nah, nanti jika atau if ini ada beberapa kondisi ya. Jadi jika ada if-nya misalnya 2 jika atau 2 kondisi, untuk 2 jika nanti perintahnya adalah sama dengan if. Jadi ketika ada soal dengan awalan jika, apabila, kita ikuti soalnya sama dengan if. If itu kan jika ya atau apabila. Kemudian kita ikuti soal lanjutannya. Misalnya ada 2 kondisi atau 2 jika. Di sini ada materi lagi enggak? Contoh lagi yang lainnya. Coba saya tampilkan lagi yang lainnya. Mana ya? Oh, ini juga kurang lebih sama. Saya carikan lagi contoh if yang lainnya. Nah, if-nya ini yang paling pas nih, mana ya? Saya tampilkan yang lebih gampang. Nah, misalkan seperti inilah, ini kurang lebih. Jadi, if ini kan dipakai untuk menentukan suatu pilihan, digunakan untuk keterangan jika dan apabila. Itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau nanti ada istilah jika, apabila, berarti menggunakan perintah fungsi if. Tetapi jika tidak menggunakan perintah jika atau apabila, ya kita harus cari jawaban yang lainnya. Kemungkinan bisa VLOOKUP, HLOOKUP, kemungkinan bisa rumus standar, ini tambah ini kali ini bagi ini, dan lain sebagainya. Kalau kemarin apabila pengisiannya mengambil di luar tabel utama, di dalam tabel di situ, maka menggunakan perintah V atau HLOOKUP. Nah, berikutnya kali ini adalah ketika nanti jawaban ini melalui perintah jika atau apabila, maka menggunakan perintah fungsi if. Nah, fungsi if ini dipakai untuk menentukan suatu pilihan, digunakan untuk keterangan jika dan apabila seperti itu. Nah, maksudnya adalah misalnya untuk 2 kondisi. Saya perbesar lagi. Ketika kita melihat ada 2 kondisi, soalnya itu ada 2 jika di dalamnya.
Misalnya, jika kodenya A, maka nama barang atau pilihannya adalah buku. Kalau nanti kalau sel yang kita seleksi itu menunjukkan nilai A, berarti nanti hasil yang akan ditampilkan adalah buku, misalnya seperti itu. Itu kondisi yang pertama. Kemudian jika yang kedua atau kondisi yang kedua, jika kodenya yang muncul itu nanti adalah B, maka pilihannya itu nanti yang ditampilkan adalah pensil. Jadi ada dua kondisi. Kalau kodenya itu menampilkan nilai A, maka hasilnya nanti buku yang muncul. Kalau kode itu menampilkan nilai B, maka hasilnya yang muncul adalah pensil. Ada dua kondisi dan dua hasil di situ ya. Ada dua kondisi dan hasil. Jadi pahami maksudnya dua jika seperti itu ya. Kalau kondisinya itu munculnya nilainya A, maka hasilnya nanti yang tampil adalah buku. Tapi kalau munculnya adalah di situ kodenya B hasilnya, maka hasil dari nama barang itu adalah pensil nilainya. Nah, maka kalau nanti ada dua jika seperti ini, rumus yang nanti digunakan adalah sama dengan if itu mewakili nilai jika. Jika yang pertama dulu ya, kita pakai jika yang pertama dulu. Jika di sini maksud jika yang pertama ini jika kondisinya sel kode ya, sel kode itu kondisi yang pertama. Jika kondisi pertama bernilai A, jadi nanti kondisi satu itu menggunakan kondisi bisa lebih dari, yaitu panah ke kanan, bisa kondisinya itu kurang dari panah ke kiri, bisa kondisinya jelas, kodenya A, kan jelas ya, adalah A. Menggunakan simbol tanda sama dengan seperti ini. Jadi diikuti dengan tanda operator suatu kondisi atau pernyataan, ini selalu diikuti dengan tanda operatornya. Operator itu jika menandakan tanda lebih dari, gunakan panah kanan. Misalnya jika kondisinya kodenya itu lebih dari 1000, misalnya jika ada soal, jika kondisi nilainya lebih dari 1000, maka klik sel kondisinya, diberikan tanda lebih dari panah kanan, nilainya 1000. Nah, setiap kondisi itu ada tipe huruf, tipe angka, kondisi angka, kondisi huruf. Kalau kondisinya itu angka, maka tidak usah menggunakan tanda petik 2. Tapi jika kondisinya itu adalah huruf atau karakter, maka nanti diapit tanda petik 2 nilainya. Artinya setiap kondisi itu selalu diikuti dengan tanda pernyataan. Lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan simbolnya. Jadi setiap kondisi selalu nanti diikuti dengan tanda operatornya apa, penghubungnya atau pernyataannya di situ. Kalau pernyataannya jelas, berarti sama dengan kondisinya apa. Kalau kondisinya ini adalah huruf, maka diapit petik 2. Tapi kalau kondisinya angka, tidak usah ada petik 2-nya. Angka dan huruf ya, nanti kita bedakan. Saya kembali lagi ke atas. Maksudnya adalah, ini kita masukkan jika atau if kurung buka, kondisi pertama kita masukkan. Kondisi pertama adalah kode A. Ini kondisi pertama adalah kode A. Jadi kondisi pertama itu adalah posisi kode A. Ini posisi kode yaitu kondisi pertama. Ini. Maka itu diwakilkan dengan tanda titik koma. Maka atau bisa dengan tanda koma ya, tanda operatornya kan tergantung komputer masing-masing. Maka titik koma, masukkan pilihan pertama. Pilihan pertama adalah ini, buku. Nama barangnya pilihannya adalah buku. Jadi ini adalah jika kodenya A, kode A itu adalah kondisi pertama, maka pilihan pertama kita tampilkan, yaitu buku. Ini pilihan pertamanya. Kemudian disambung dengan tanda titik koma, kita sambung ke jika yang kedua. Jika yang kedua ini adalah jika yang terakhir, maka tidak perlu menambahkan if kondisi 1 atau if kondisi kedua, pilihan kedua tidak usah. Karena ini adalah jika yang terakhir, maka tidak perlu menggunakan if dan kondisi. Tidak perlu if kondisi 2, maka pilihan 2 tidak perlu, langsung ke pilihan kedua. Kalau itu pilihan yang terakhir, maka pilihan yang terakhir titik koma, langsung pilihan yang kedua adalah pensil. Maksudnya adalah jika kondisinya adalah yang pertama A, tadi munculnya di sini adalah buku.
Kemudian jika yang kedua titik koma, karena ini adalah jika yang terakhir, maka nggak usah jika kondisinya B, maka pensil tidak usah. Langsung aja ditulis titik koma pensil hasilnya. Jadi ini adalah pilihan pertama, ini pilihan kedua. Ini adalah kondisi pertama, ini kondisi kedua. Seperti itu kira-kira. Atau hasilnya kurang lebih nanti seperti ini. Jika kondisinya sel kode adalah sama dengan kondisi satunya itu A, karena ini adalah huruf maka diapit petik 2 A, maka titik koma ini lanjut ke penghubungnya, maka titik koma masukkan pilihan yang pertama buku, karena buku itu adalah tipenya huruf maka diapit tanda petik 2 buku, diapit petik 2 titik koma. Jika yang kedua kita sambung lagi, jika yang kedua adalah titik koma, harusnya jika pilihan kedua, hasil kedua. Tapi karena ini adalah jika yang terakhir, maka jika yang terakhir ini tidak usah dimasukkan. Jika yang terakhir dan kondisi yang kedua ini tidak usah dimasukkan. Langsung aja ke pilihan yang keduanya apa? Selain buku berarti apa? Logikanya. Kan selain A berarti B. Dia otomatis menampilkan hasilnya. Jika selain buku yang muncul atau jika selain A, pasti yang muncul adalah nilainya B. Apapun itu, kalau misalnya di situ hasilnya C atau D atau E dan seterusnya, pasti dia munculnya pensil. Kondisinya seperti itu kalau untuk dua kondisi. Bisa dipahami tidak kira-kira maksudnya? Kondisi satu, pilihan satu. Kalau kondisinya itu adalah yang terakhir, maka nggak perlu ditampilkan. Langsung pilihan yang terakhirnya apa? Seperti itu. Itu untuk dua jika. Nah, kita sambung ke untuk lebih dari dua jika. Misalnya, di sini saya punya 4 jika. Ada 4 jika, di situ misalnya dituliskan jika golongan A, maka gajinya adalah berapa nih? 2 juta misalnya. Yang kedua, jika golongannya B, maka gajinya nanti 1.500.000 misalnya. Jika golongannya C, maka gajinya adalah 1 juta. Jika golongannya D, maka gajinya 500.000. Ada 4 kondisi. Berarti nanti kalau kita menggunakan perintah if atau jika, di sana menunjukkan ada 2 jika, maka if yang digunakan hanya 1. Kenapa? Karena if yang terakhir tadi tidak dipakai. Jumlah kurung buka mengikuti jumlah kurung tutup yang ada seperti ini. Jadi kalau ada 2 jika, maka if-nya yang dipakai hanya 1. If yang terakhir tidak dipakai. Kalau nanti ada 3 jika, berarti if yang dipakai hanya 2. Kalau ada 3 jika, ada 2 if-nya. Karena if yang terakhir nggak dipakai. Kalau ada 4 jika, berarti ada 3 if-nya. Yang keempat nggak kepakai. Kalau ada 5 jika, berarti ada 4 if-nya. Yang terakhir nggak kepakai. Jadi kalau ada 5 jika, if yang terakhir atau if-nya dikurangi 1. Kalau ada 4 jika atau 4 jika, berarti if yang terakhir nggak dipakai. Berarti if min 1. Kalau ada 3 jika, berarti hanya 2 if. Kalau ada 4 jika, hanya 3 if aja. Yang terakhir nggak dipakai. Kira-kira seperti itu. Nah, kita coba lihat kondisi lebih dari 2. Misalnya 4, ada 4 kondisi. Seperti ini. Jadi tadi ada keterangan ya, untuk karakter atau huruf gunakan tanda petik. Untuk angka tidak menggunakan tanda petik. Jadi petik itu untuk huruf aja tipenya. Kondisi maupun hasil itu kalau dia tipenya huruf berarti diapit petik 2. Nah, ini ada 4 jika. Misalnya, jika golongannya A 2 juta gajinya, golongan B 1.500.000, golongan C 1 juta, golongan D 500.000. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita lihat kondisinya dulu. Ada 4 jika. Kita buat rumusnya. Rumusnya adalah kalau ada 4 jika berarti if-nya ada 3. 1, 2, 3. Yang keempat nggak ada. Nah, kita bikin yang pertama dulu. Sama dengan if kondisi 1 golongan A, maka titik koma pilihan 1 2 juta. Nanti ya, kira-kira seperti itu. Tidak ada petiknya pilihan yang 1 ini. Sambung dengan jika yang kedua. Karena ini kan sampai sini selesai 2 juta. Titik koma kita pindah ke jika yang kedua atau masuk ke jika yang berikutnya. Karena ini kan belum selesai. Karena ini belum selesai jika, maka kita tulis lagi
if lagi yang kedua, jika yang kedua, if kurung buka kondisi yang kedua yaitu if kurung buka golongannya B. Jadi if kondisi kedua sama dengan B, jadi jika golongannya sama dengan petik 2B, maka titik koma titik sampai sini. Pilihan kedua kita masukkan yaitu 1.500.000 di sini, pilihan yang kedua. Sambung lagi titik koma di sini, if yang ketiga. Jika, karena yang ketiga ini belum selesai, kita tulis lagi. Jika if kurung buka golongannya sama dengan C atau golongan C, maka titik koma kita tulis pilihan yang ketiga 1 juta. Ini pilihan yang ketiga di sini, pilih 3. Kemudian sambung lagi titik koma, karena ini jika yang keempat itu adalah jika yang terakhir, maka tidak usah menggunakan if kondisi lagi. Jadi golongan D enggak dimasukkan, langsung titik koma pilihan hasil yang keempat 500.000 di sini. Jadi enggak pakai if dan kondisi lagi maksudnya. Titik koma langsung hasilnya di sini. Yang terakhir. Kurung tutup mengikuti jumlah kurung buka yang ada 1, 2, 3. Jadi kalau ada 4 jika, berarti kan ada 3 if-nya. Berarti kita harus ada 3 kurung tutup di situ. Nah, itu contohnya saja. Atau hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Sama dengan if. Jika yang pertama kita tulis if kurung buka sel golongan kondisinya diikuti dengan tanda operator penghubungnya. Kalau jelas gunakan sama dengan. Tapi kalau di situ menyatakan bahwa jika golongan lebih dari, maka gunakan tanda panah ke kanan. Kalau kondisinya kurang dari, panah ke kiri. Seperti itu ya. Jadi lihat kondisinya. Golongannya A, artinya jelas. Golongan A kan pasti A di situ, maka gunakan tanda sama dengan. Karena pilihannya itu yang pertama adalah huruf, diapit petik 2 A. Sambung dengan titik koma, masukkan nilainya yang pertama 2 juta tanpa ada petik karena dia angka. Sambung jika yang kedua, if yang kedua, jika yang kedua adalah if kurung buka golongannya sama dengan B, sel golongan diklik lagi nanti adalah kondisinya B, B itu huruf berarti diapit tanda petik 2, maka masukkan pilihan yang kedua 1.500.000 tanpa petik karena angka. Titik koma kita sambung ke jika yang ketiga, jika golongan C, if kurung buka sama dengan petik 2 C petik 2 tutup. Maka titik koma sampai sini, maka gajinya nanti yang muncul adalah 1 juta nilainya. 1 juta yang ketiga di sini. Sambung lagi titik koma, karena ini jika terakhir, maka nggak usah pakai if dan kondisi lagi. Langsung aja maka titik koma pilihan yang terakhirnya atau pilihan yang keempatnya dituliskan langsung 500.000. Tidak usah if dan kondisi. Titik koma 500.000. Jadi setelah 1 juta, titik koma 500.000. Kurung tutup sebanyak jumlah if-nya. Itu berlaku untuk nanti kalau ada 3 jika, ada 4 jika, 5 jika dan seterusnya. Jika yang terakhir tidak usah ditampilkan, langsung hasilnya apa yang terakhir. Seperti itu. Nah, berikutnya misalnya ada lagi nih, jika kode AA, maka yang muncul Magelang. Kodenya H, maka Kota Semarang. Kodenya B, Jakarta. Ini kode plat motor, kendaraan. Kalau kodenya A berarti Magelang, kalau H berarti Semarang, kalau B Jakarta misalnya. Ada kondisi 3 seperti itu. Maka cara memasukkannya nanti bagaimana? If kondisinya kode adalah AA yang pertama, maka titik koma masukkan pilihan yang pertama Magelang, diapit petik 2 karena dia huruf. If lagi yang kedua, jika kodenya H yang muncul sama dengan H, maka hasilnya nanti yang kedua ditampilkan Semarang. Yang ketiga titik koma, langsung hasilnya yang ketiga Jakarta. Kurung tutupnya ada 2. Itu kalau untuk 3 jika. Seperti itu seterusnya. Nah, kemudian ini sudah ada contoh deh. Saya punya contoh kasus. Ini latihan-latihan dulu. Saya punya 2 kondisi, 2 kriteria. Misalnya hasil di sini adalah hasil ya, ini ada 2 jika. Hasil itu jika
sel nilai nanti di sini ya bernilai 60 ke atas. 60 ke atas artinya lebih dari 60 ya. Benar ya? 60 ke atas itu kan lebih dari 60. Lebih dari 60 atau 60 ke atas, maka lulus hasilnya. Jadi kalau lebih dari 60 berarti dia lulus hasilnya. Jika yang kedua, jika di bawah nilainya di bawah 60 atau kurang dari 60, maka hasilnya gagal. Ada dua kondisi. Dua jika di sinilah ya, anggap aja dua jika, dua kondisi. Maka rumus hasil kira-kira bagaimana? Kita tulis rumus hasil. Rumus hasil sama dengan, kita lihat di sini ya. Berarti pakai perintah apa? Kalau ada jika, apa? Ayo. Perintahnya apa? Rumusnya sama dengan, kalau ada jika berarti if. Kalau soalnya kita lihat soalnya aja. Jika, berarti if pakainya. If kurung buka, atau if kurung buka biasa ya, atau if double klik if-nya tadi kurung buka otomatis. Di situ ada keterangannya, logical test. Kondisi yang pertama yang dites. Kondisi pertama kita lihat nilai, berarti sel nilai. Klik jika sel nilai, diklik posisi sel nilai di sini 60 ke atas. Artinya kita bayangkan aja 60 ke atas. Setiap kondisi itu selalu diikuti dengan tanda operator, bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Gitu ceritanya. Di sini berarti nilainya 60 ke atas. Kita ikuti lagi tanda operator berikutnya lebih dari 60, karena ini adalah angka, tidak usah dikasih petik. Kalau tipenya huruf dikasih petik 2. 60 kita sampai sini. Lebih dari 60, maka titik koma, di sini ada tanda penghubungnya, logical test titik koma, value if true-nya, hasil benarnya kalau lebih dari 60 yang muncul apa? Hasilnya. Di sini hasilnya yaitu lulus. Kalau dia nilainya lebih dari 60, maka di sini nilainya lulus. Karena lulus itu tipenya huruf, kita berikan tanda petik 2. Petik 2 lulus. Petik 2. Kita sudah sampai jika kondisi 1 nilainya 60 ke atas. Maka titik koma di sini hasilnya yang pertama lulus. Sampai sini. Kita sambung dengan titik koma. Titik koma sambung dengan jika yang kedua. Jika yang kedua ini nilainya adalah kurang dari 60, maka gagal. Berhubung jika ini adalah jika yang terakhir, berarti tidak usah kita gunakan if dan kondisi. Langsung aja, maka titik koma pilihan yang terakhirnya kita masukkan. Gagal. Diberikan tanda petik 2, gagal. Petik 2. Kurung tutup mengikuti jumlah if-nya, ada 1, if-nya kurung tutupnya ada 1. Atau mengikuti jumlah kurung buka. Gitu ya. Jika kondisi pertama nilainya 60 atau lebih dari 60, hasilnya lulus. Kalau selain lebih dari 60, artinya kan kurang dari 60, otomatis dia gagal. Di sini nilainya. Jadi logika, fungsi logika. Jika nilai benar ditampilkan, jika salah apa hasil yang ditampilkan. Seperti itu. Nah, patokannya di sini dia, 59 atau nilainya di sini. Berarti kalau nanti di sana nilainya 59, hasil yang dia peroleh kira-kira yang muncul lulus atau gagal? Lebih dari 60. Berarti nilainya ini 59, dia lulus atau gagal hasilnya? Yang muncul. Gagal ya, karena kan yang diminta lebih dari 60. Ngitungnya itu 61, 62 dan seterusnya. 60 aja di sini nanti dia nggak lulus. Karena yang diminta lebih dari 60. Kecuali kalau syaratnya ini saya buat lebih dari sama dengan 60. 60-nya ikut. Tapi kalau nilainya kondisinya lebih dari 60, 60 ini dia gagal. Karena harus lebih dari 60. 60,1 dia lolos. Kan ada koma satunya. Tapi kalau 60 pas, di sini gagal. Kita lihat ya, enter hasilnya. 59 otomatis gagal hasilnya. Dia nggak lulus. Kita klik hasilnya, kita copy ke bawah. Klik tarik ke bawah.
60 dia gagal. Kenapa? Karena yang diminta lebih dari 60. Kecuali peraturannya lebih dari sama dengan. Kita ikuti, coba dulu double klik lebih dari sama dengan. Misalnya, artinya dia pas dimulai dari 60 itu. Enter. 59 tetap gagal karena dia kurang dari 60. Kita copy ke bawah, klik tarik ke bawah. Nanti hasil 60-nya dia pasti lulus karena dibikin lebih dari sama dengan 60. Pas 60 ngitungnya. Dia bejo, lulus 60 nih. Akhirnya dia nggak ngulang ya. Jadi kalau sekolah atau kuliah nilainya diminta harus lebih dari 60. Karena diminta lebih dari sama dengan 60, dia akhirnya lulus. Bejo, selamat dhisik, 60 nih nilainya. Seperti itu kira-kira. Jadi dipahami dua kondisi? Oke, kita lanjut ke 3 kondisi. 3 kondisi saya copy, saya taruh di sini aja deh biar gampang. Saya taruh di sini. Ngantuk? Oke, wes santai dulu, was. Tenang. Oh gitu ya. Oke. Untuk kriteria tadi kita sudah membahas tentang hasil. Nah, kalau hasil tadi segini deh. Ini untuk kriteria, ini untuk nilai hasil. Saya copy ke sini. Misalnya, oke. Nah, ini adalah posisi untuk hasil. Saya tempelkan ke kiri biar nggak kelihatan. Sini deh. Nah, ini tadi untuk hasil ada 2 kondisi. Ini untuk kriteria. Saya buatkan untuk 2 kriteria biar kelihatan maksudnya. Kita lanjut ke soal kriteria. Kriteria soalnya adalah ada 3 jika. Ayo. Jika yang pertama, jika nilainya lebih dari 80, maka kriteria yang muncul baik. Jika nilainya 60 ke atas, artinya sampai dengan 79 ya, maka yang muncul nilainya cukup. Jika nilai di bawah 60, maka nilainya kurang. Ada 3 kondisi. Kriteria yang kita bikin. Rumusnya untuk kriteria sama dengan, kita lihat karena ini menggunakan jika, berarti kita pakai perintah if. If double klik kurung buka, otomatis masukkan nilai yang pertama 80 ke atas, nilai. Kita lihat patokannya jika nilai. Oh, berarti sel nilai yang dimaksud. Kalau di sana soalnya jika hasil, maka yang diklik kondisinya hasil. Kayak kemarin. Jadi sel uji sel uji itu bikin bingung kemarin sel ujinya. Kalau di sini jikanya sudah cukup jelas sebenarnya. Jika nilai, oh berarti sel nilai yang diklik. Kalau di sana soalnya jika nama, ya berarti jika sel kondisinya nama di situ. Karena ini jika nilai berarti sama dengan nilai diklik, sel nilai. Tinggal kondisinya bagaimana di sana yang diminta, lebih dari sama dengan 80. Karena nilainya kan ini hanya 60 sampai 79 aja. Berarti lebih dari sama dengan 80 itu kondisi yang pertama. Jadi 80 ke atas. Lebih dari sama dengan 80, maka titik koma, maka itu kita gambarkan dengan titik koma. Kan nilai lebih dari 80 atau nilai lebih dari sama dengan 80, maka titik koma, hasilnya yang muncul yang pertama adalah baik. Benar ya? Karena ini tipenya huruf, petik 2 seperti biasa. Baik, petik 2. Itu jika kondisi 1, maka pilihan yang pertama ini. Kita sambung titik koma, lanjut ke jika yang kedua. Karena ini belum selesai, jikanya masih ada lagi yang di bawahnya, kita tulis lagi if. If kurung buka. Kondisi nilai, klik lagi sama ya, semuanya dipatokan di sini kondisinya. Jika nilai yang diujikan di sini, sel nilai lebih dari 60. Artinya lebih dari sama dengan 60 ya, 60 sama dengan 79. Lebih dari 60, maka titik koma, petik 2 cukup. Petik 2. Ini sampai dengan kondisi yang kedua. Pilihan yang kedua, ini kondisi kedua 60 ke atas ceritanya.
maka titik koma cukup nilainya yang muncul. Sambung titik koma jika yang ketiga. Karena jika yang ketiga ini adalah terakhir, tidak usah pakai if dan kondisi. Langsung maka titik koma tadi di sini sudah ada titik komanya, masukkan pilihan yang terakhir. Titik koma tadi petik 2 kurang. Petik 2. Itu rumusnya. Kurung tutupnya mengikuti jumlah kurung buka yang ada. Ada 2 kurung buka, berarti ada 2 kurung tutup. Nah, di Excel ini cukup sensitif. Kalau petiknya ini kurang 1, hasilnya tidak bisa dimunculkan. Ada yang bisa dimunculkan, tapi ada yang tidak bisa dimunculkan. Misalnya, petiknya kurang nih misalnya ya. Kehapus. Kita enter. Hasilnya, enter. Muncul pesan, tanda petiknya dicek lagi. Oke, misalnya. Maka akan diblok bagian yang kurang tadi. Oh, ini loh yang kurang misalnya. Oh, ini petiknya kurang. Jadi nanti harus teliti, hati-hati. Kalaupun ada yang kurang kita enter misalnya, yang salah akan diblok. Saya di sini misalnya, kan sampai sini ya tadi ya, sampai sini. Kita enter. Ting. Ada yang kurang, kita oke, dia akan ngeblok bagian yang salah. Di sini lagi dia. Dicek lagi, walaupun tadi saya di sebelah kanannya ya. Oh, ini cek lagi. Oh, berarti petiknya kurang. Jadi harus memang teliti. Kursor ada di sini, langsung di enter nggak masalah. Tidak harus di sebelah kanannya. Kadang-kadang kan sudah sampai sini, wah klik dulu di sini. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi tidak harus kayak gitu, nggak apa-apa. Langsung di posisi seperti ini kalau memang benar, di enter dia langsung muncul hasilnya. Kurang. Oh, ini kurang dari 60, nilainya kriterianya dia kurang. Kenapa dia gagal? Kriteria dia kurang. Gitu maksudnya. Kita copy ke bawah hasilnya, klik tarik ke bawah. 60 dia lulus. Loh, kenapa dia nilainya kurang? Karena tadi kondisinya adalah lebih dari 60 saja. Lebih dari 60 saja. Tapi kalau diminta lebih dari sama dengan, dia masuk kategori cukup. Lebih dari sama dengan 60 misalnya, kayak tadi lah ceritanya ya, 60, enter. Kita copy ke bawah. Maka hasilnya tadi yang 60 jadinya cukup nilainya. Seperti itu. Itu jika ada 3 kondisi. Ada contoh lagi, ben tak ngantuk. Lanjut lagi nih, ben apal. Jadi saya ajar terus, nanti habis ini ada soal khusus. Coba nih saya contohkan. Mbak Viva nyontohke soal jawabannya apa? Saya hanya mengetikkan aja. Kira-kira kan tadi sudah ada contoh-contohnya. Untuk mengerjakan barang, soalnya ada 3 jika di sini. Jika kodenya BR, kalau nanti di sini adalah BR, maka yang muncul beras. Kalau JG yang muncul jagung. Kalau KD yang muncul kedelai. Ini untuk barang. Untuk harga ini kondisinya ada 3 jika. Kalau kodenya BR 3.000 harganya, JG 1.000, KD 2.000. Nah, maka nama barang. Rumusnya apa kira-kira? Sama dengan oke, meyakinkan nih. Keren. If kurung buka jika apa? Kode sel berapakah kode? C itu mana ya? C63. Yang ini loh. C63. Ini ya. Nah, kan kolom C baris 63 tuh. Kan kode tuh? Jika kode. Nah, kan ini soalnya jika kode, berarti if kurung buka sel kode di sini. Kondisinya tanda lebih dari kurang dari sama dengan jika kode BR. Jelas kan? Maka tanda apa? Kalau jelas pakai tanda sama dengan. Kalau lebih dari panah kanan tadi kondisinya. Kalau kurang dari panah kiri kondisinya. Karena kodenya jelas BR, langsung BR gitu ya tujuannya, sama dengan. Kan jelas. Ayo. Jika kode BR. Sebenarnya jika kode adalah BR. Adalahnya tidak saya kasih. Jadi biar apa? Jika kode BR. Artinya jika kode adalah BR. Gitu maksudnya. Berarti jika kode sama dengan.
Yang pertama kita tulis BR, karena ini huruf apit petik 2. BR kita tulis kondisinya, kan sesuai dengan kondisinya. Tadi kan ada kondisinya lebih dari 1000, lebih dari 3000, atau nilainya lebih dari 80, kan kita tulis lebih dari 80 kondisinya. BR petik 2. Setelah itu tanda titik koma, maka pilihan yang pertama beras. Diapit tanda petik 2. Beras petik 2. Sampai sini kita beras. Lanjut ke jika yang kedua. Karena jika yang kedua ini belum terakhir, maka kita gunakan perintah titik koma if lagi. Titik koma if. Kurung buka apa? Jika C63. Tetap patokannya ini. Kan ini yang kita hitung. Kan ini kondisi perumpamaan. C63 di sini. Jika kode kan di sini maksudnya. Sel kode C63 sama dengan petik JG. Wah, sudah masuk nih. Petik, maka titik koma, tanda petik jagung. Oke, seperti itu. Sudah bisa dipahami. Titik koma, tanda petik kedelai. Iya, betul. Seperti itu. Tanda petik. Kurung tutupnya ada berapa? Yakin? Oh, 2. 1, 2. Seperti itu kira-kira. Kalau ada 3 kondisi. Bisa dipahami? Oke, yes. Pak ngantuk. Jagung yang muncul. Kalau JG jagung, kita copy ke bawah. Ting. Kalau BR itu beras. KD kedelai yang muncul. Seperti itu. Ini juga sering terjadi. Soal seperti ini digunakan untuk tes praktek komputer. Jadi jika saya sering melihat soal kayak gini di tempat-tempat ujian praktikum Excel, iso ora cah kae, gawe fungsi if kayak gitu. Ini saya referensi dari sana juga. Oh, soalnya kayak gitu. Kemudian VLOOKUP juga ada tes tertulisnya. Kalau ada tabel, mengambil dari tabel itu gimana rumusnya? Kayak gitu. Itu harus bisa dipahami. Terakhir, contoh terakhir. Sudah bisa paham atau belum? Ada 3 kondisi lagi. Ada 3 jika. Kode BR harganya itu 3000. Kalau JG 1000. Kalau KD 2000. Maka rumusnya harga itu apa? Sama dengan if. Oke. Kurung buka. C63 atau sel kode nilainya sama dengan, kan jelas ya sama ya kodenya kan, BR sama dengan petik 2 BR petik 2 titik koma, maka 3000 tanpa petik ya, 3000 titik koma if kurung buka C63 sama kondisinya sama dengan petik 2 JG petik 2, maka 1000 titik koma mosok petik 2 titik koma terakhir 2000. Nah, enggak usah kasih petik karena angka jenisnya. Kurung tutup 2. Sama seperti yang tadi sebelumnya, cuman beda pilihannya. Kalau tadi pilihannya adalah huruf, ini pilihannya angka. Kode persis, cuman beda pilihan toh. Oke ya, enter. Kalau munculnya pagar kurang lebar, double klik aja atau tarik ke kiri aja. Seperti ini, 1000. Copy ke bawah. Copy ke bawahnya. Double klik bisa. Tarik ke bawah aja deh. Ting. Kalau nilainya nolnya dihilangkan, tadi di menu home kan ada ya untuk menghilangkan nol di belakangnya. Kayak gini. Sudah jadi. Nah, saya ada contoh lagi nggak ya? Itu untuk contoh fungsi if. Tadi saya ada contoh soal. Mana ya? Nah, ini ada banyak sebenarnya contoh soal. Tapi untuk latihan kali ini saya nanti ada contoh soal. Soalnya seperti ini. Ada keterangan di bawahnya.
Nah, nanti soalnya ada eh, keterangan seperti ada nomor dan seterusnya. Saya bikin warnanya agak cerah lagi. Kemudian di situ ada data ya, ada nomor ujian A1 sekian sekian sekian, kode ruangannya R1.1. Jadi ada 3 kode ruang. Nanti pesertanya dia masuk ke materi apa untuk ruangan sekian. Kalau ruangannya 103 dia materi ujiannya sekian. Nah, kemudian nanti misalnya diperolehlah nilai teori dia dan nilai prakteknya dia itu sekian dan sekian. Berapakah nilai rata-ratanya? Nilai rata-rata nanti ada kondisinya sendiri. Materi ujian nanti soalnya adalah jika kode ruangnya kayak tadi, ada 3 kondisi. Jika kode ruangnya adalah R101, maka materinya nanti yang muncul kimia. Kalau kode ruangnya dia 102, maka materi ujiannya dia adalah fisika. Kalau 103 biologi, ujiannya di sini. Gitu. Dia dapat ruang berapa? Nanti munculnya di sini materi-materinya. Kemudian nanti untuk mencari nilai rata-rata diambilkan dari bobotnya nilai teori yang ada dikali 60% ditambah dengan bobot nilai praktek yang ada dikali 40% bobotnya. Jadi nilai teori itu dikali 60% nilai yang dia dapat, kemudian nilai prakteknya itu dikali 40% bobotnya. Maka muncullah di sini nanti. Jadi rumusnya sama dengan kurung buka penjumlahan dari nilai teori dan nilai prakteknya dengan bobot masing-masing. Sama dengan nanti di sini sama dengan bobot nilai teori 70 dikalikan. Jadi saya bikin penjumlahan kurung buka dipisahkan ya, penjumlahan antara nilai teori dan nilai praktek. Kita nyari bobotnya nilai teori dulu ditambah dengan bobot nilai praktek. Contoh seperti ini. Sama dengan kurung buka, kita cari nilai teori dulu. Klik sel nilai teori dikali dengan bobotnya yang tadi diberikan. Oh, tadi 60% bobotnya. 60%. Kurung tutup. Ini bobot nilai teorinya. Ditambah plus bobot nilai praktek. Kurung buka nilai praktek. Diklik dikali dengan 40%. Maksudnya seperti itu yang tadi dimaksud soalnya. Jadi penjumlahan antara nilai teori dengan nilai praktek dengan masing-masing bobot yang diberikan. Bisa dipahami ya, penjumlahan bobotnya itu. Oke? Seperti ini nanti kira-kira bobot nilai teori 60% ditambah dengan bobot nilai praktek 40%. Muncullah hasil rata-ratanya seperti ini. 68 dia rata-ratanya. Seperti itu. Predikat nanti adalah ada 4 jika. Jika kondisinya lebih dari 90, maka sangat baik. Kalau lebih dari 75, baik. Lebih dari 60, cukup. Lebih dari kurang dari 60, kurang. 4 kondisi untuk mengisi predikat di sini nanti. Oke. Kemudian keterangan sama kayak tadi, jika lebih dari 60 nilainya atau jika nilai rata-rata lebih dari 60, maksudnya ini. Jika nilai rata-rata di sini ya, jika saya nilai rata-rata lebih dari 60 dia berarti lulus. Kurang dari 60 dia gagal. Nanti muncul dari sini. Kemudian nanti di sini jumlah peserta ujian ada berapa? Nah, nanti diminta menghitung sama dengan caunta. Kayak kemarin. Caunta sama dengan kaunta kurung buka, kita blok jumlah siswanya dari atas sampai yang paling bawah. Sampai sini. Kurung tutup, enter. Ada 14 loh siswanya gitu. Kan ada 14 siswa. Daripada kita satu persatu, kita bikin kaunta aja. Oh, 14 siswa. Berapakah nilai rata-rata yang paling tinggi? Ini nilai rata-rata yang ada. Rumusnya nilai rata-rata tadi sudah didapat. Kita tarik aja ke bawah ya, nilai rata-ratanya sampai sini aja. Berapakah nilai rata-rata tertinggi? Nah, untuk mencari nilai rata-rata kemarin yang paling tinggi, nah, kalau mendengar istilah tertinggi berarti sama dengan max. Kurung buka, blok nilai rata-ratanya dari atas sampai yang paling bawah. Kalau ada koma-koma seperti ini, males ngitungnya lah. Kalau ngecek sing dhuwur yang mana yang
paling rendah mana? Suen, max, enter. Yang bawah min, terendahnya. Kita ketik tadi boleh dari sini, boleh yang di auto sum kemarin bisa sama dengan min kurung buka, blok dari bawah juga boleh, klik tarik ke atas sampai dengan sini. Kalau belum pas jangan langsung dilepas ya, jadi pastikan dulu pas yang paling atas atau pas yang paling bawah, enter aja boleh, enter, maka sudah ditemukan yang paling rendah nih loh 53, paling tinggi ini loh 93. Seperti itu nanti kira-kira. Oke, sudah siap Mbak Afifah? Oke ya, cukup ya. Kita close. Nah, ini